berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Hai, apa kabar adik-adik di rumah Haruna Bukitsion Balikpapan? Sehat-sehat? Puji Tuhan, tetap semangat ya di dalam menjalani kehidupan ataupun ibadah di rumah masing-masing. Adik-adik, kembali lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPB Bukitsion Balikpapan. Nah, adapun kakak ingin mengajak adik-adik untuk merefresh. Apakah adik-adik masih ingat yel-yel dari PT Bukitsion? Kita sama-sama ya mencobanya kembali. Apa kabar PT Bukitsion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum ibadah kita akan mulai, kita sama-sama menyanyikan Mars PLKPT. Tetap semangat ya. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita akan menyanyi lagunya dengan judul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Di saat aku tak sanggup
kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Dalam hal ini nanti pemberitaan firman akan disampaikan oleh Kakak Lia. Untuk itu marilah kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus ya. Oke, kita bersama di dalam doa. Ada sukacita ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, terus adik-adik taruna Jemaat Bukit Sion Balikpapan, bahwasannya walaupun kami beribadah melalui online ini Tuhan, atau daring ini, tetapi kami selalu senantiasa berpengharapan kepada Engkau Tuhan dan selalu mengucap syukur bahwa kami masih boleh beribadah, bahwa kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sertai, lindungi di dalam kami ibadah, walaupun secara online Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, di mana nantinya kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Bapa, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kami semua, adik-adik maupun kakak layan yang juga nantinya akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ampuni salah dosa yang telah kami perbuat yang melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami dari dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Alia, kita kembali memuji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 149, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan firman pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas kasih dan kesetiaan-Mu pada kami, sehingga kami boleh ada lagi untuk kami membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang akan membaca dan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan membaca pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 1 ayat 8 hingga yang ke-19. Untuk menghormati pembacaan kita pada pagi hari ini, kakak undang semua kita untuk berdiri dan kita membaca secara bersama-sama. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undi ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kitab Amsal ditulis setelah tahun 700 sebelum Masehi, zaman Hizkia. Itu kita bisa baca di pasalnya yang ke-10. Istilah Ibrani Mishal atau Mashal, penulisan lain yang disebutkan namanya dalam Amsal adalah Agur. Bagi Salomo, seorang yang takut akan Tuhan sudah pasti akan menghormati dan mendengarkan nasihat serta didikan orang tua. Bahkan pada ayat yang ke-9 ditulis bahwa orang tua bagaikan karangan bunga bagi kepalamu dan kalung bagi lehermu. Adik teruna yang terkasih, kitab Amsal yang dalam bahasa Ibrani juga berarti ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa yang berisi di mana ada hikmat, adalah kitab yang sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo. Salomo adalah seorang raja yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kepemimpinannya yang dipenuhi dengan hikmat. Salomo melalui tulisan-tulisannya di kitab Amsal ini ingin memberikan sebuah pemahaman mengenai pentingnya hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran kita. Salomo ingin agar orang yang tidak berpengalaman menjadi bijaksana, dan setiap orang muda pun memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan hikmat serta pengertian tersebut hanya bisa didapatkan ketika seseorang takut akan Tuhan. Itu bisa kita baca di Amsal 1 tadi ayat yang ke-7. Proses mendapatkan hikmat dan pengetahuan dengan sebuah sikap takut akan Tuhan oleh Salomo
dikatakan dalam pembacaan kita adalah dimulai dari rumah kita terhadap pengajaran dan didikan ayah dan ibu kita. Itu kita bisa baca di pasal yang ke-8. Salomo menyatakan dalam tulisannya bahwa rumah atau keluarga kita adalah tempat pertama kali kita mempraktekannya. Takut akan Tuhan, tepatnya melalui orang tua kita. Lebih tepatnya lagi, ketaatan kita pada orang tua kita sendiri. Adik-adik teruna yang terkasih, seperti yang kita ketahui, orang tua kita adalah wakil Allah di dunia. Sehingga untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, tentu harus diwujudkan dalam sikap taat kita pada orang tua dan semua nasihat-nasihat mereka. Memang terkadang nasihat perintah atau aturan dari orang tua kita sering bertolak belakang dengan keinginan kita, bahkan mungkin dengan pikiran-pikiran kita. Tetapi adik-adik terkasih, mari kita lihat apa yang Salomo tuliskan dalam ayat yang ke-9, bahwa ketika kita mendengarkan didikan dan ajaran ayah dan ibu kita, maka karangan bunga yang indah akan menjadi bagian kepala kita dan kalung di leher kita. Yang artinya, ketika kita mendengarkan nasihat orang tua kita, maka kebaikan dan masa depan yang lebih baik akan menjadi bagian kita. Contohnya saja, orang tua suruh kita, ayo rajin belajar. Ya, masih pikir-pikir dulu kan dalam kehidupan adik-adik. Maka nilai yang baik itu yang kita dapatkan, masa depan yang baik yang bisa kita raih, atau jadilah anak yang jujur. Maka kepercayaan dari banyak oranglah yang kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13 dituliskan, kalau seorang anak menurut pada ketidakbenaran, maka hal yang tidak baik yang menjadi bagian mereka. Itu sama artinya ketika orang tua sudah mengingatkan kita untuk belajar dan kita berkata, belajar lagi ma, belajar lagi pas, tiap hari belajar, tiap hari belajar. Wah, pikirannya adik-adik, aduh aku mau main game dulu pak, aku mau main sama temanku di warnet. Akhirnya perkataannya itu belajar, akhirnya berkata belajar malas ah. Maka jangan sedih ketika akhirnya nilai jelek yang kita dapatkan. Ketika orang tua sudah mengajarkan bahwa narkoba itu tidak baik bagi kita. Nah, narkoba itu kan sebagai contoh untuk merusak tubuh kita, merusak pola pikir kita, merusak kesehatan kita. Apa baik bagi perkembangan adik-adik? Pastinya tidak. Ya, jangan dilakukan untuk bersama-sama dengan teman-teman. Mungkin teman-teman mengajak, ayo kita ngelem, ayo kita ini, enak loh itu lem itu, enak loh kalau kita narkoba. Jangan ya adik-adik, jangan ikutin perintah mereka. Jauhkan itu. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap berdiri teguh, kukuh untuk selalu beribadah setiap hari Minggu, ataupun beribadah setiap hari Rabu. Kan ada ibadah keluarga tuh. Biarpun kita dalam suasana live, kita harus tetap beribadah. Walaupun mau jalan jam 7, saya harus beribadah dulu jam 6, kan ibadah live-nya jam 6. Jadi ingatkan kepada orang tua juga
untuk kita bisa beribadah setiap hari Rabu pada jam 6 sore walaupun dalam suasana live streaming. Orang tua sudah berpesan kalau berbohong itu tidak baik, karena demi kesenangan kita maka kita lebih berbohong. Maka jangan kecewa ketika orang-orang di sekitar kita menjadi tidak percaya pada kita. Adik-adik terkasih, Tuhan mengirimkan orang tua bagi kita untuk membimbing kita menjadi pribadi yang berkhidmat, yang mampu membedakan mana hal yang baik, benar, atau sebaliknya. Sehingga sudah seharusnya sebagai anak-anak teruna kita menjadi anak-anak yang menjadikan rumah kita sebagai tempat untuk lebih mengenal Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Melalui ketaatan kita kepada orang tua, jangan mengaku anak-anak yang takut akan Tuhan jika patuh kepada nasihat orang tua saja. Kita dengan pemberontakan kita akan nasihat orang tua kita. Belajarlah menjadi anak yang takut akan Tuhan melalui ketaatan kita pada orang tua kita. Belajarlah akan firman Tuhan yang dimulai dari kepatuhan kita pada orang tua kita. Belajarlah untuk semakin mengalami pertumbuhan iman akan Tuhan kita melalui perkataan dan perbuatan kita yang baik dan benar, dan dimulai dari kehidupan kita di rumah. Perolehlah hikmat dan pengetahuan dari Tuhan melalui ketaatan kita pada orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk hari ini karena kekuatan dari-Mu kami bisa beribadah. Terima kasih untuk firman dan kakak Layan yang sudah melayani. Kiranya apa yang dibuat dan kami dengar bisa kami lakukan. Kami mau berdoa untuk semua pelayanan di gereja kami, GPIB Bukit Sion. Kiranya boleh lancar meskipun di masa pandemi COVID-19. Begitu juga pelayan di PT Tolong Kakak Layan dan keluarga kami sebagai adik Layan serta orang tua masing-masing. Sehatkan kami supaya bisa beribadah di hari-hari mendatang. Inilah doa kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak Layan, orang tua, Oma Ope yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu, berkati obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak Layan, orang tua, Oma Opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, Bapak Duda, Ibu Janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkati bangsa kami melalui para pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya Tuhan. Beri hikmat dan kebijaksanaan, begitu juga dengan seluruh pemerintahan daerah yang ada, agar dengan hikmat Tuhan, segala kebijakan yang diambil boleh membawa damai sejahtera Tuhan. Begitu juga dengan aparat keamanan, TNI dan Polri, beri mereka hikmat Tuhan, agar bisa menjaga negara ini tetap aman dan kondusif.
Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adapun nanti persembahan yang adik-adik akan berikan, adik-adik akan memasukkannya di dalam amplop, kemudian tuliskan persembahan taruna, kemudian sektornya, sektor berapa adik-adik. Setelah itu adik-adik bisa langsung menyerahkan ke kantor gereja, ataupun adik-adik menitipkan kepada majelis di sektor masing-masing. Baik, terima kasih atas persembahan adik-adik yang sudah berikan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan ya. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Firman-Mu yang boleh senantiasa jadi pedoman bagi kami semua, bukan hanya kepada adik-adik saja sebagai taruna, tetapi bagi kami juga kakak layan yang senantiasa perlu dan harus menjalani kehidupan ini selaras dan berpedoman selalu kepada firman-Mu. Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan syukur ya Tuhan. Berkati persembahan syukur ini Tuhan, agar persembahan ini berguna bagi keadilan negeri ini, bangsa dan gereja ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Akan menutup ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Kita menyanyi kembali dari kitab Bakti nomor 50. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, bersyukur kepadamu Bapa, walaupun masih dalam ibadah suasana online, dan Engkau sudah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Shalom adik-adik. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap terus beribadah kepada Tuhan Yesus dalam ibadah online ini ya, supaya kita tetap melayani Tuhan, tetap senantiasa menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Jadi minggu depan kita harus tetap beribadah kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna secara online. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kalian tahu nggak, obat anti-COVID itu udah ada sejak dulu. Hampir gratis, ada di mana-mana, dan sangat mudah digunakan. Obat itu namanya masker. Saya tahu teman-teman pasti udah mati rasa dengar kata masker. Tapi bosan tidaknya kita nggak ada hubungannya dengan ampuh atau tidaknya masker ini. Memakai masker betul-betul mengurangi risiko penularan. Tapi ya sama seperti semua obat, cara pakainya harus benar, baru terasa khasiatnya. Yang pertama, anggap saya menular walaupun saya merasa sehat. Anggap dari hidung dan mulutmu keluar virus-virus yang dengan mudah tertahan jika kamu menggunakan masker. Masker itu ampuh, yang bikin dia nggak ampuh adalah keteledoran kita ketika menggunakannya. Yang kedua, anggap seseorang menular walaupun saya kenal dengan orang itu. Ini adalah kesalahan paling besar yang sering kita lakukan sebagai makhluk emosional. Seorang teman lama yang baru datang dari luar kota dan kita tidak tahu riwayatnya, jauh lebih mungkin membawa virus dibanding teman satu kos yang nyebelin banget sumpah, tapi dia gak pernah keluyuran dan gak pernah ketemu orang. Selalu pakai maskermu untuk orang-orang yang kamu gak suka dan juga untuk orang-orang yang kamu suka. Obat anti-COVID ini beneran ampuh, apalagi ditambah dengan memperhatikan ventilasi dan menjaga jarak dan sentuhan. Ribut-ribut kenapa masih banyak orang yang keluar rumah gak akan menemukan jawabannya, karena semua orang punya jawaban yang berbeda-beda. Kenyataannya, hari ini kita semua pasti akan keluar dan bertemu dengan orang lain. Memakai masker adalah obat paling ampuh yang kita punya saat ini untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19. Satu lagi, jangan sungkan jika menegur orang yang tidak pakai masker. Tegurlah baik-baik pakai hati, saya yakin yang ditegur juga akan tahu diri. Obat anti-COVID ini bukan jadi alasan kita menyepelekan dan membuat kita jadi tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika kita harus keluar dan bertemu orang, masker yang digunakan baik dan benar akan ampuh melindungi kita dan mereka yang ada di sekitar kita.